Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu, biar kamu tambah kenal, ya. Terutama anak-anak IPS ini kayaknya agak asing dengan Pak Rian. Asing nggak? Enggak kayaknya ya. Untuk yang kelas IPA 1 dan 2 yang mungkin dulu ketika saya ajar dari IPA berapa? IPA 5. Ya, IPA 4, 5 dan 6, 7 ya. Jadi IPA 6 sampai IPA 7 yang saya ajar dulu mungkin nggak asing dengan saya, yang sudah membantu Anda, mendampingi Anda dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk yang anak IPS baru hanya ketemu di pramukaan, ya seperti itu. Ya, nama saya jelas paham semua. Rumah saya di Bangsal, tepatnya Desa Gayam. Jelas apa loh? Jangan ketawa loh ketika saya memperkenalkan diri. Nah, di sini saya mengajar, yaitu sejarah Indonesia untuk tahun ajaran baru, yaitu 11 MIPA 1 dan 2. Kemudian IPS sejarah Indonesia khususnya IPS 1, 2, 3 dan 4. Dan di tahun ajaran baru ini alhamdulillah nanti saya mendampingi salah satu kelas di IPS 1 wabil khusus menjadi wali kelas. Kemudian pembina pramuka juga tetap. Tapi untuk kelas 11 pramuka sudah tidak diwajibkan, aman ya. Tapi yang saya warning untuk anak-anakku tercinta ya, anak kelas 11 IPS 4, alhamdulillah saya diberi amanah menjadi tim tatib bersama Coach Amin, Bupre, dan tak lupa pula yaitu selaku koordinator tatib yaitu Abah Nuril, yang saya banggakan dan saya hormati. Dan untuk kalian yang kelas 11 anak-anak IPS, tolong dikondisikan selama setahun. Target Anda selain nilai Anda naik, juga naik dan tidaknya Anda di kelas 11. Bukan saya nakut-nakuti, ini adalah realita. Untuk sejarah Indonesia, cakupan materi yang nanti kita bahas ya, nanti berhubungan dengan ini kedatangan bangsa Barat. Yang kedua berhubungan dengan pergerakan nasional ya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi materinya nanti akan saya sampaikan tahapan demi tahapan ya, bisa dengan model yang kita tentukan. Nanti ada linknya saya share di YouTube, silahkan dilihat di Google Classroom ya, kemudian bisa dilihat di Weber School dan sebagainya. Pokoknya nanti menyesuaikan saja dan dibuat santai ya, karena kita masih pandemi ya, santai saja ya. Perlu kita pahami nanti materi terkait masalah kolonial, Anda harus paham di sini ya, bahwa kesejarahan yang ada di Mojokerto itu sangat-sangat luas kolonial. Yang rumahnya kota pasti tahu SMP 2 itu kolonial sejarahnya seperti apa. Kemudian sekitarnya di situ ada yaitu pabrik gula, Empol Kerep. Jadi rata-rata di situ kita jelaskan di Mojokerto apakah itu ada sejarah kolonial, ya juga ada banyak rumah dinas Empol Kerep ya. Kemudian bendungan ya, tidak bisa kita pisahkan itu
ya, di Rolak Songo juga bendungan besar, meskipun itu wilayahnya bagian dari Sidoarjo. Kalau di SPN, itu bagian dari sejarah kolonial itu. Kalau yang rumahnya bangsa pasti tahu Dam Daksari atau Dam Pudaksari, juga sama. Jadi kalau kita membahas tentang kesejarahan itu, yes, harus ada sumbernya, ya, baik sumber primer atau sekunder. Ini jelas paham kalian, terutama kalian anak-anak sosial. Anda harus terjun ke lapangan, Anda harus melakukan proses penelitian, Anda harus mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. Itu kalau Anda menjadi anak sosial. Dan ketika nanti dengan varian pembelajarannya, jelas nanti kelas 12 nanti akan sama, yang khusus dari kelas 11 IPS 1 dan 4 sampai 4. Nanti kelas 12 nanti akan bertemu dengan varian mata pelajaran sejarah pemijatan. Jadi tetap belajar dengan maksimal, ya. Sejarah itu penting. Jas merah kalau orang sejarah mengatakan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya. Sejarah itu adalah pelajaran kehidupan kita harus memaknai itu, ya. Dan kita harus yakin belajar dengan sepenuh hati, belajar dengan ikhlas, ya. Nanti akan ada manfaat yang kita peroleh. Oke, salam pemuda, salam Pancasila, tetap semangat, sukses juang. Oke, untuk kalian semua, ya, jadi untuk materi kelas 11 sejarah Indonesia nanti berhubungan dengan kedatangan bangsa Barat, ya, yaitu berhubungan dengan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, yang kedua terkait masalah pergerakan nasional yang ada di Indonesia, seperti kayak Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang ketiga berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Itu ada 3 materi yang nanti kajiannya kita bahas dalam sejarah Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu berhubungan dengan kedatangan bangsa Barat, ya. Jadi kalau kita membahas tentang kedatangan bangsa Barat, tidak bisa lepas dengan yang namanya 2 hal ini. Yang pertama terkait masalah kolonialisme, kalau kita pahami, ya, sekali lagi ada 2 hal yang kamu pahami, kolonial, yang kemudian isme dan imperialisme. Kalau kita artikan di sini, ini kan sama konsepnya, kan sama-sama menjajah, podo-podo dijajah, ya. Kolonialisme ini kan kolonial, jadi kolonial ini hampir sama dengan mempunyai, nah ini, di kolonial ini hampir sama dengan memperluas wilayah kalau kita artikan. Nah, memperluas wilayah. Kalau yang ini cenderung pada mengeksploitasi.
jadi kalau kita lihat ketika memperluas wilayah, masa kolonialisme ini berarti dia mempunyai motherland. Ya, ada negara induknya, contoh Belanda. Ketika dia menjajah, negara induknya pasti ada di kawasan Eropa, Belanda. Ya. Motherland. Kalau di dalam sebuah kerajaan pada masa Hindu-Buddha terkenal dengan daerah vasal. Daerah kekuasaannya mana saja. Ketika Majapahit memimpin punya daerah vasalnya. Daerah vasalnya mana saja. Ya, ini memperluas wilayah. Kalau kolonial, kalau imperial berarti mengeksploitasi, memperluas. Ya, di sini juga plus. Nah, ada plus-plusnya banyak. Menghabiskan semuanya. Ini cenderung pada tahapan mengeksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dieksploitasi habis-habisan. Konteksnya hampir sama tapi beda. Isme, Anda jelas paham, ya. Isme ini adalah gambaran dari paham-paham. Paham-paham ini tidak bisa lepas dari nanti yang namanya sebuah ideologi, mirip. Paham-paham, isme yang kita pelajari untuk semester ini, kolonialisme, imperialisme. Sifatnya ketika menjajah ada yang namanya nanti, kalau kita bahas ismisme di sini nanti saya bisa jelaskan ada sifatnya seperti kapitalisme, liberalisme, kemudian ismisme, kapital, ya, menguasai sepenuhnya. Orang-orang borjuis, liberal, kebebasan, ya. Jadi ini paham-pahamnya nanti akan berkembang ketika zaman kolonial atau bangsa barat di Indonesia. Ya, ada kolonialisme, ada imperialisme. Di sini perlu Anda pahami, imperialisme nanti akan ada dua pembahasan di sini, ya, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Ya, kalau kita artikan imperialisme kuno, ya, kalau kita artikan larinya ke sini, ya, berhubungan dengan 3G. Ya, perlu saya tulis di sini bahwa imperialisme kuno berhubungan dengan 3G. Ya, mungkin dari kalian sudah ada yang paham maknanya seperti apa 3G. Ya, yang pertama jelas goal, kemudian gospel, kemudian glory. Setelah kalian paham, ya, dari masing-masing artinya ini, bahwa ketika dia menguasai konsep ini pasti ada kekayaan, ya. Nah, ini namanya sebuah kekayaan di sini. Kekayaan. Kemudian gospel berhubungan dengan agama. Glory, kerja, ya, 3G. Nah, ini bagian dari imperialisme kuno. Dan ketika bangsa barat datang ke Indonesia pasti ada 3 konsep ini. Goal, gospel, glory. Jelas paham. Kemudian
Apa yang membedakan imperialisme kuno dengan imperialisme modern? Kalau imperialisme modern, ketiga tahapan ini lebih kompleks, ditambah plus mengeksploitasi. Bedanya hanya tipis sekali. Kalau imperialisme kuno lebih menguasai sepenuhnya, ya. Jadi kalau kita lihat, Pak, kok seperti ini bahasan kita? Memang yang kita bahas, kita harus memahami karakteristik penjajahan atau konsep penjajah pada saat itu seperti apa, agar kelak di kemudian hari kita tidak menjadi bangsa yang terjajah. Bukan saja bangsa yang terjajah, tapi diri kita jangan sampai terjajah oleh orang lain, terutama itu, karena kita punya harga diri. Sekali lagi kita harus punya harga diri, ya. Dari konsep ini nanti akan kita kembangkan terkait apa alasan kedatangan bangsa Barat, yaitu di Indonesia. Lanjut terkait masalah yang tadi, alasan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Apa sih? Yang jelas tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu faktor 3G, Gold, Glory, Gospel, ya. Anda pahami yang tadi. Kemudian yang kedua, adanya faktor perang salib. Nah, jadi kalau kita pahami kenapa bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia, ini karena ada faktor perang salib. Yang kita ketahui bahwa bangsa Eropa ini, khususnya umat Kristen, kalah dengan Islam. Kalau Anda lihat perang salib itu ada tahapannya, perang salib 1, 2 dan sebagainya. Kemudian di sini yang nanti akan menyebabkan semangat Reconquista, ya. Semangat Reconquista ini semangat pembalasan bahwa ketika di Eropa kalah, saya di dunia timur harus menang. Lawannya ya antara dua agama tadi, Islam lawan Kristen, kemudian dengan perang salib. Ini imbasnya sangat kompleks bagi perkembangan kawasan yang ada di dunia. Kemudian di sini faktor 3G tadi dijelaskan, ini ada Bulgari, faktor rempah-rempah ini tidak bisa kita pungkiri. Ini faktor yang paling utama juga. Nah, ada bukunya, buku Imago Mundi. Siapa? Marco Polo. Berhubungan nanti bumi itu bulat. Ingat dulu nggak ada pesawat terbang, Rek. Wah. Jadi ketika melakukan sebuah pelayaran dari titik satu ke titik berikutnya sampai ke titik kembali, itu kan tahapan dari menyatakan bumi bulat. Ketika Marco Polo, Copernicus menyatakan perjalanan itu berhasil, maka orang-orang Barat mengikutinya. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu di sini adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan siapa? Turki Utsmani. Kalau kita pahami, Turki Utsmani ini sangat bagus menguasai Konstantinopel. Karena kenapa? Eropa ketika dikuasai Konstantinopel, hampir sama kalau di Indonesia, siapa yang menguasai Selat Malaka, dia akan menguasai kawasan Nusantara. Ini saya samakan dengan Selat Malaka ketika di Indonesia. Ini Konstantinopel ini wilayah yang sangat strategis, menghubungkan antara Eropa
Afrika, Asia. Di situ ada Laut Tengah, Laut Merah, jalur yang sangat strategis. Ketika Turki Utsmani menguasai, maka orang-orang Eropa bingung dia, karena barang-barang yang dari timur Indonesia ini datangnya nanti akan di kota Konstantinopel. Nanti silakan lihat di Google Maps atau lihat di internet, letak Konstantinopel strategis apa sih. Dan sampai sekarang kota-kota yang dekat dengan sini pasti dia kaya, hampir sama dengan sini, Selat Malaka. Contoh sekarang Singapura sangat kaya, makanya mampu menguasai jalur-jalur strategis laut. Karena kalau kita pahami jalur laut itu lebih luas, ya, jalur laut itu lebih luas daripada dataran yang ada di kawasan dunia. Makanya alur mereka dalam melakukan sebuah penjelajahan samudra ini sangat efektif sekali pada saat itu. Oke. Dari awal sudah saya bilang bahwa ada pertanyaan yang harus saya sampaikan. Jadi yang pertama, soalnya apa itu? Yaitu tentang jelaskan konsep 3G menurutmu. Yang pertama, soal yang pertama, sekali lagi, jelaskan konsep 3G menurut Anda. Kemudian yang kedua, di sini barusan sudah tadi sekilas saya omongkan soal nomor 2. Apa itu semangat Reconquista? Oke. Lanjut ke materi berikutnya. Kalau kita membahas tentang alasan bangsa Barat datang ke Indonesia dan berbagai macam faktor, perlu kita pahami bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia siapa saja. Kalau kita pahami, yang pertama jelas Portugis, ya. Kemudian setelah Portugis ada bangsa Spanyol. Kemudian di sini juga tidak bisa lepas ada bangsa Belanda. Ya. Berikutnya, kok ada 3? Ayo sebutkan. Ada yang tahu? Selain Portugis, Spanyol, Belanda, ada Inggris, terakhir Jepang. Ya, apakah ini bangsa Barat? 1, 2, 3 bangsa Barat. Yang saya tandai ini wabil khusus. Ya, tambahan. Salah satu bangsa penjajah, ini bangsa Barat, ini adalah bangsa Timur, khususnya Asia Timur. Kalau kita melihat Portugis, perkembangannya di sini dia 1511 sudah datang di Indonesia. Di mana Portugis tadi? Ya, di kawasan Malaka. Untuk Spanyol ini ada 1512. Ya, jadi abad 15 mereka sudah datang. Jadi setelah, kalau Anda lihat pahami, Majapahit lengser abad 14, selang 1 abad bangsa-bangsa asing datang. Balik kalau kita identifikasi sesuai dengan mata pelajaran kelas 1 kemarin, muka-muka ingat lah. Kedatangan bangsa-bangsa Barat itu hampir sama kedatangannya atau waktunya itu sama dengan masa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya. Kalau Anda memikirkan, kalau kamu sebagai ciri khas bangsa Indonesia, khususnya arek Mojokerto, ya,
Saya kira Anda semua itu anak-anak Mojokerto. Ketika bangsa atau kerajaan Majapahit berkuasa, bangsa Barat nggak ada yang berani datang. Yang perlu sekelas kita pahami sebagai identitas kita selaku orang Mojokerto, keturunan Majapahit bercampur darah dengan golongan Madura. Makanya orang Mojokerto rata-rata gak ada yang sabar. Rodo kasar. Nah, kayak wong Surabayaan ngalor dedek nama Madura. Pernah kamu melihat orang Mojokerto sabar seperti orang-orang Solo dan Kediri? Tidak ada, jarang. Itu berpengaruh pada terahnya kita, memang keturunan Majapahit. Ya, kalau kita pahami orang-orang Majapahit itu sangat kuat. Ada jalur darat dan laut yang dikuasai. Itu sekilas tambahan. Kalau Laksamana Nala laut. Jadi ketika ada bangsa asing datang, Laksamana Nala di laut, pantai utara dan selatan datang, terutama pantai utara, langsung Laksamana Nala akan bertugas dengan cepat. Angkatan lautnya pada saat itu anggap saja seperti itu. Kalau darat, setelah laut lepas, darat ada namanya Gajah Mada selaku Panglima Tinggi Angkatan Darat pada saat itu. Ketika Majapahit mulai lemah, negara atau kerajaan yang lain masuk atau berdiri, maka seperti kayak Portugis, Spanyol berani berdatang. Itu kelebihan dari Majapahit. Sekilas info. Lanjut. Malaka, ya, terkenal dengan pelabuhan yang sangat strategis. Ini ada, kalau dalam kerajaan Islam ada ada kerajaan Malaka, kerajaan Aceh. Kalau yang Spanyol ini 15-12 di mana? Di Maluku. Ya. Jadi Maluku ini terkenal dengan rempah-rempah, kepulauan yang sangat banyak. Rempah-rempah. Di sini nanti ada beberapa kebijakan Belanda. Jadi kalau kita lihat rempah-rempah, Pak. Wah, iya ini. Sebelum kita membahas rempah-rempah, kalian ingat ini. Semoga kalian ingat, terutama ibu-ibu ya. Nanti tolong dicek. Kira-kira bisa membedakan nggak? Kalau bapak-bapak atau anak yang cocok bisa membedakan, tambah sip. Kalau kita membahas rempah-rempah, pertanyaan simpel saja dari saya. Anda bisa nggak bedakan antara ya ketumbar ambek merico bahasa Jawa nih, ya, atau bahasa Indonesianya bisa nggak membedakan ketumbar sama lada, ya. Wes, anggap soal yang berikutnya, soal yang ketiga tadi saya tulis di sini. Tolong bedakan, atau kalau perlu silakan cari gambarnya, kemudian ditempel di buku catatan. Ya, soalnya nomor 3. Bedanya ketumbar ambek merico apa sih, Rek? Oke, lanjut. Maluku, kepulauan rempah-rempah. Kemudian lanjut Belanda. Belanda datang 1596. Di mana? Di Banten. Perlu kita pahami ketika dalam proses penjelajahan samudra, ketika Malaka dikuasai, maka jalur Selat Malaka dikuasai, maka dia lewat Selat Sunda. Dia lewat Banten. Ya. Ini Selat Malaka berhubungan dengan Selat Sunda. Jadi pelayaran di Indonesia dipengaruhi oleh dua selat ini. Kalau nggak Selat Malaka, Selat Sunda. Nek Selat Malaka dikuasai, maka dia akan berpindah posisi lewat pantai utara. Ya. Dan nanti jelas lewat Selat Sunda. Pak, kalau Selat Sunda dikuasai, ya lewat kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Jadi ada 3 jalur yang dilewati oleh orang-orang Barat. Malaka, Sunda, dan kawasan Nusa Tenggara. Kemudian Inggris kapan, Pak? Ya, kalau kita artikan, Inggris ini akan datang pada jadi dalam masa kepemimpinan Belanda pertengahan dia akan
datang. Tokoh yang terkenal kan ada yang namanya Raffles. Dan nanti kalau kita berbicara ini nanti akan berhubungan dengan namanya kapitulasi Tuntang. Ya. Soal yang berikutnya, soal yang keempat, ya. Penyerahan Belanda Inggris, coba kamu pahami apa itu kapitulasi Tuntang. Apa itu kapitulasi Tuntang? Soal nomor 4. Oke, Jepang. Jepang ini tahapannya jelas. Dia datang 1942 sampai kita 1945. Dia datang kurun waktu hanya 3 tahun baru kita merdeka 45. Ya, seperti itu. Kemudian ketika kita membahas bangsa barat ini pasti ada tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Maka kalau kita lihat di sini, kalau Portugis itu adalah nih, ya, ini kalau kita nyingkat ya, dia punya vas jadi abu. Jadi ini adalah nama-nama tokoh penjelajahan samudra dari Portugis. Ya, kalian nanti bisa dibantu. Dia sih siapa? Ada namanya, coba nanti dicek di buku Anda, ada namanya Bartolomeu Dias. Punya, ya, ada namanya sepayungnya Amerigo Vespucci. Vas, ada namanya Vasco da Gama. Nah, ini agak sulit ini kalau membacanya, ya. Coba nanti di rumah sambil ngomong jenenge wong iki. Alfonso de Albuquerque. Saya ulangi, yaitu Alfonso de Albuquerque. Ya. Kemudian kalau Spanyol, nah, ini cara menghafalnya lebih cepat, yaitu bus dari Magelang naik Piku. Nah, ini cara cepat menghafal versi Pak Rian di SSJ. Oke, bus, ayo wes, sama, jelas, bus, Columbus. Dari nggak usah ini, Magelang, Magelhans. Naik nggak usah cantikan, Pizarro. CO Cortez. Yang pertama, Dias punya vas jadi abu. Bartolomeu Dias, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Kemudian yang dari Spanyol yaitu bus dari Magelang naik Pico. Columbus yang mempengaruhi tadi orang yang mengawali penjelasan samudra, Magelhans, kemudian Pizarro dan Cortez. Belanda siapa? Pasti Anda hafal. Namanya Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Ya, biar kamu gak lupa. Nanti yang kita pelajari paling banyak di sektor kedatangan Belanda. Ya.
di Belanda itu menugaskan Cornelis de Hoorn untuk datang ke Banten. Terima kasih.